Shalom, selamat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebelum kita mendengarkan sabdanya pada minggu ini, marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal, yang datangnya daripada Kristus Yesus Tuhan kita, kiranya menyertai hati, pikiran, perasaan, dan seluruh hidup saudara pada saat ini. Amin. Firman Tuhan Khotbah Minggu 3 Oktober 2021, Minggu 18 setelah Trinitatis, diambil dari Ibrani 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Bahan bacaan diambil dari Ester 9 ayat 15 sampai ayat yang ke-19 dengan tema keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, utamakan keselamatan. Hati-hati di jalan, jangan ngebut. Ingat keluarga menanti Anda di rumah, dan lain-lain pernyataannya adalah kalimat-kalimat yang hendak menegaskan kepada kita betapa perlunya keselamatan dari seseorang. Tetapi harus kita akui, saudaraku, walaupun sudah berulang kali diungkapkan, dinyatakan, dan kita sudah sama-sama memahami kalimat peringatan itu, herannya kita masih banyak kasus kecelakaan karena faktor human error, karena kelalaian manusia yang menjadi penyebab utama dari berbagai kecelakaan yang terjadi baik di rumah, di jalan, di tempat pekerjaan, dan di berbagai tempat di mana kita berada. Hal ini memberikan gambaran yang jelas kepada kita bahwa adanya peringatan dan pemahaman yang jelas saja tidak cukup, tetapi harus ada tindakan dan sikap kehati-hatian yang jelas dari setiap kita. Dengan tema keselamatan dari Tuhan, minggu ini menyatakan dan mengajarkan kepada kita bahwa pengajaran tentang keselamatan adalah pokok yang paling luas dibahas di dalam Alkitab kita. Karena memang keselamatan merupakan tema pokok daripada Alkitab. Selain itu, keselamatan juga merupakan kebutuhan yang paling utama dan terutama bagi setiap orang. Kebutuhan itu tidak hanya untuk kehidupan kita di sini, tapi juga kehidupan sesudah nanti, kehidupan kita setelah mati, agar setiap kita boleh memperoleh hidup yang kekal yang telah disediakan Allah di dalam Yesus kepada kita yang percaya kepadanya. Itulah sebabnya penulis surat Ibrani menyatakan bahwa keselamatan yang kita terima itu adalah keselamatan yang besar, direncanakan oleh Allah yang besar, oleh kasih Allah yang besar, dan pengorbanan yang sangat besar. Harus kita ingat, saudaraku, doktrin atau ajaran keselamatan tidak terlalu berarti tanpa menyadari kekejaman dosa. Dosa kita lah, saudaraku, yang menyebabkan keselamatan itu penting sekali, karena upah dosa adalah maut. Dan dosa sekecil apapun sangat dibenci oleh Allah, karena Ia Allah yang kudus dan suci adanya. Namun, walaupun Allah kita sangat-sangat membenci dosa, Dia juga sangat-sangat mengasihi manusia yang berdosa. Anugerah Allah itu lebih besar dari dosa. Karena kasih-Nya lah Allah merencanakan dan menyediakan keselamatan bagi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan keselamatan yang besar itu telah tersedia di dalam Yesus Kristus. Makanya setiap orang yang menerima dan percaya kepadanya pasti diselamatkan. Tetapi saudaraku, orang-orang yang tidak percaya kepadanya pasti binasa. Bandingkan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saudara-saudaraku yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita, tidak bisa dipungkiri ada banyak pengajaran yang berusaha menyeret kita jauh dari Tuhan dan agar kita tersesat.
Itulah sebabnya diperlukan kewaspadaan dan sikap kehati-hatian dari setiap kita umat Allah agar tidak gampang hanyut terbawa arus oleh pengajaran yang hanya enak didengar dan oleh filsafat dunia ini. Mari kita perhatikan pengajaran yang sangat luar biasa dari teks firman Tuhan kita pada minggu ini. Yang pertama, kita harus teliti, kritis terhadap setiap pengajaran keselamatan. Ayat pertama, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kata teliti, saudaraku, itu berarti cermat, berhati-hati, memperhatikan apa yang telah kita dengar. Menunjuk sikap yang kritis terhadap apa yang kita terima. Kritis di sini bukan mempertanyakan dengan keraguan, tetapi usaha untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh apakah pengajaran itu berdasarkan Alkitab atau tidak. Apa tafsirannya keliru sesuai dengan apa yang ada di dunia ini, atau pola pikirnya justru yang keliru sehingga ajarannya juga sangat menyesatkan. Sebab seindah apapun pengajaran yang Anda terima, kalau tidak berdasarkan Alkitab, layak untuk ditolak. Sebaliknya, sekeras apapun pengajaran yang menegur Anda jika dilandasi oleh firman Allah, maka tidak ada alasan untuk menolaknya. Jadi, saudaraku, selidikilah setiap pengajaran yang Anda terima, jangan langsung ditelan saja. Jangan percaya apa kata guru saja, tetapi usahakanlah untuk menyelidikinya agar kita tidak hanyut atau dihanyutkan dan membuat Anda jauh dari Tuhan. Dan kata memperhatikan di sini bisa juga kita terjemahkan dengan kata lebih peduli, lebih senang, lebih bersemangat meneliti, menelusuri segala firman Tuhan yang kita dengar, yang kita baca dan kita simak dari berbagai sumber media sekarang ini yang sudah tersedia bagi kita. Yang seharusnya membawa kita semakin setia, semakin percaya, dan semakin melaksanakan dan menaati firman-Nya dengan setulus hati dan segenap jiwa kita. Ingat saudaraku, ketelitian dan perhatian kita akan firman Tuhan merupakan apa? Ekspresi aktual dari sebuah kesungguhan orang dalam menerima kesaksian dan ajaran dari Kristus dan para rasul. Dan saya percaya tentu kita tidak akan mudah lagi goyah. Dan tidak akan hanyut di bawah arus. Dan tidak akan gampang lagi diombang-ambingkan gelombang yang tidak tentu arahnya pada saat ini. Saudaraku, akibat terbawa arus sangat serius juga bagi yang lalai. Sebab setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal. Ayat 2b. Allah tidak akan pernah kompromi terhadap dosa, termasuk dosa karena kelalaian. Awalnya mungkin kita hanya main-main, mungkin merasa tidak apa-apa. Kita anggap dosanya sepele, kecil. Atau dosanya itu dosa yang sudah biasa diperbuat orang lain di sekitar kita. Tapi saudaraku, sekecil dan sepele apapun namanya dosa adalah dosa dan upahnya adalah maut. Untuk itu dibutuhkan apa? Kewaspadaan agar Anda tidak terjerat oleh pengajaran yang tidak berdasarkan Alkitab yang menyebabkan Anda mendapatkan hukuman. Jangan karena yang memberitakan itu adalah seseorang yang Anda hormati, dia adalah seorang hamba Tuhan yang besar, hamba Tuhan yang hebat, didengar banyak orang, enak berkhotbah, banyak humornya, sukar bagi Anda untuk berkata tidak. Tetapi sekalipun malaikat yang memberitakan itu, jika itu adalah pengajaran yang sesat, kita harus apa? Tegas berkata tidak. Yang kedua, jangan menyia-nyiakan keselamatan yang besar dari Allah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,
Menyia-nyiakan berarti yang pertama memandang atau menganggap sia-sia. Yang kedua tidak mau mempergunakan atau memanfaatkan. Yang ketiga membuang-buang, bisa juga buang waktu, uang, tenaga dan sebagainya. Yang keempat mengabaikan, ya, mengecewakan karena kepercayaannya, menyalahgunakan kekuasaan, memperlakukan dengan sewenang-wenang. Saudaraku, betapa dalam arti firman Tuhan ini untuk keselamatan yang besar yang telah Allah anugerahkan kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Saya percaya tidak ada di antara kita ini yang akan menyanyiakan istrinya atau suaminya, keluarga, atau barang berharga, kesempatan berharga yang telah kita miliki. Itu saya percaya. Tidak ada di antara kita ini juga yang akan mengabaikan, ya, kesempatan dan pengorbanan dari orang yang kita kasihi. Itu jelas. Apalagi saudaraku, keselamatan besar. Karena keselamatan itu yang utama dan terutama dalam hidup kita. Kita pasti rawat, kita pasti mengasihinya, kita pasti menghargainya dengan baik. Kita pasti mensyukuri dengan segenap hati, jiwa, dan roh kita akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kita. Saudaraku, berbahagialah kita yang tidak menyia-nyiakan keselamatan dan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup dalam kehidupan kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera di sorga. Percayalah, sama seperti yang terbawa arus, yang tidak taat akan firman Tuhan, dan yang menyia-nyiakan keselamatan besar dari Allah, dan tidak mau mendengar berita keselamatan, pasti akan mendapatkan murka Allah. Untuk itu, jangan sia-siakan keselamatan yang telah Allah anugerahkan bagi Anda. Ketiga, keselamatan besar itu diteguhkan oleh Allah lewat kesaksian dan mukjizat yang dilakukan para misionaris atau pekabar Injil. Saudaraku, kita bersyukur bahwa saat pekabaran Injil dan kabar keselamatan besar itu diberitakan oleh para murid, oleh para rasul, dan para penginjil, misionaris, hamba-hamba Tuhan, dan juga para pengkhotbah di seluruh dunia ini dan seluruh bahkan umat Tuhan. Sungguh Tuhan Allah meneguhkan kesaksian mereka itu sebagai saksi-saksi Kristus Yesus Tuhan kita. Bahkan mukjizatnya nyata. Kita sudah dengar, ya. Kita sudah baca, bahkan kita saksikan akan kesaksian para murid, para rasul, para misionaris, para penginjil, hamba-hamba Tuhan, bahkan setiap orang percaya mengakuinya. Dan luar biasanya, kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri orang percaya tersebut tidak berhenti hanya sampai pada zaman kisah para rasul saja. Namun hingga saat ini juga kuasa nama Yesus dan kuasa Roh Kudus tetap sama bekerja di dalam dan melalui kita hingga sekarang ini. Ya, semuanya sudah dinyatakan dan dibagi-bagikannya menurut kehendaknya dengan kelimpahan kekayaan kerelaannya. Untuk itu tidak ada alasan saudaraku bagi kita untuk tidak memberitakan Injil, mewartakan keselamatan besar dari Allah bagi keluarga, bagi sahabat, bagi teman sekerja, bagi teman lingkungan, dan juga bagi teman-teman sahabat-sahabat kita di berbagai tempat. Karena kita percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja, akan menolong kita, akan menyertai kita, bahkan memberikan hikmat dan kemampuan, bahkan mukjizatnya, agar ada banyak orang percaya memperoleh keselamatan besar itu dan diteguhkan oleh firman Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam Yesus Kristus Tuhan kita sudah mendengar akan pengajaran Alkitab yang luar biasa ini. Pelajaran apa yang dapat kita petik
dari khotbah minggu ini. Yang pertama, saudaraku, keselamatan besar dari Allah telah tersedia di dalam Yesus Kristus yang dikaruniakannya kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Untuk itu terima dan imanilah. Yang kedua, firman Tuhan mengingatkan supaya setiap kita harus lebih hati-hati, harus lebih teliti, lebih cermat dan kritis dalam memperhatikan apa yang telah kita dengar, kita baca, supaya kita jangan hanyut di bawah arus dan tenggelam di telan badai dan gelombang ajaran palsu yang menyesatkan dengan berbagai cara saat ini. Benar, saudaraku, kita seharusnya harus makin peduli, bahkan lebih peduli, lebih bersemangat dan lebih menyenangi Injil firman Tuhan yang membawa sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan besar dalam hidup kita. Yang ketiga, saudaraku, jangan pernah menyia-nyiakan atau mengabaikan keselamatan besar yang telah Allah berikan dalam hidup kita. Tetapi biarlah kita semakin menghargainya, semakin mensyukuri keselamatan dan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, biarlah kita semakin bersuka cita dan menyukai hidup berdoa, beribadah, merenungkan firman Tuhan, bahkan semakin menyaksikan keselamatan besar itu kepada sekitar kita. Yang keempat, saudaraku, berita tentang keselamatan ini bukan hanya menjadi milik kita seutuhnya, tetapi Allah menghendaki agar kita juga menjadi kawan sekerjanya untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada orang lain lewat sikap, tutur kata, dan tindakan-tindakan yang mencerminkan kebenaran dan keadilan. Ingat, saudaraku, bahwa Roh Kudus pasti menyertai kita, dan mujizatnya juga akan dibagikannya, ditunjukkannya bagi kita untuk meneguhkan kesaksian kita itu. Ya, Tuhan Yesus memberkati saudaraku. Amin.